Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini kita akan belajar sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV dengan saya Ismi Azizah untuk materi Matematika kelas 10 semester 1. Langsung saja kita mulai belajarnya. Materi yang akan kita pelajari dalam SPLTV kali ini adalah konsep sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV, metode penyelesaian SPLTV yaitu menggunakan metode eliminasi, substitusi, campuran yaitu eliminasi dan substitusi, serta determinan. Namun pada kesempatan kali ini kita akan fokus belajar mengenai konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Perhatikan cerita berikut ini, cerita mengenai belanja alat tulis. Ini adalah salah satu contoh dari masalah kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan SPLTV. Simak ceritanya. Pada hari Minggu, Mia, Bella, dan Amir pergi ke toko alat tulis bersama karena sedang ada promo. Mereka membeli buku, pulpen, dan penggaris yang sudah tersedia dalam bentuk paket, yaitu paket A dengan harga 60.000, paket B harganya 70.000, dan paket C harganya 72.000. Mia membeli paket A, Bella membeli paket B, dan Amir membeli paket C. Isi setiap paket adalah barang yang sama dengan kualitas yang sama. Yang membedakan adalah jumlahnya. Sepulang belanja, mereka ingin tahu berapa harga satu buah pulpen, harga satu buah penggaris, dan harga satu buah buku. Bagaimana ya cara menentukannya? Perhatikan isi dari masing-masing paket beserta harga dari masing-masing paketnya. Tadi paket A itu berisi 3 pulpen, 2 penggaris, dan 3 buku, harganya 60.000. Paket B berisi 4 pulpen, 1 penggaris, dan 4 buku, harganya 70.000. Dan paket C berisi 6 pulpen, 4 penggaris, dan 2 buku, harganya 72.000. Ternyata kalau kita perhatikan dari ketiga kalimat matematika itu, ketiga kalimat itu membentuk sebuah sistem persamaan. Sistem persamaan yang terdiri dari 3 buah persamaan, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Definisi dari SPLTV adalah sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Bentuk umum dari SPLTV dengan 3 variabelnya X, Y, Z adalah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. A2X ditambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Untuk syarat dari SPLTV adalah A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, X, Y, dan Z harus anggota dari himpunan bilangan real. Dan A1, B1, dan C1 tidak sekaligus ketiganya 0. Untuk A2, B2, dan C2 tidak sekaligus ketiganya 0. Serta A3, B3, dan C3 sekaligus ketiganya tidak boleh 0. Jadi A1, B1, C1 itu yang ini ya. A1, B1, C1 itu nggak boleh bareng sekaligus ketiganya itu 0. Begitu pula untuk A2, B2, C2 juga mereka ketiga-tiganya nggak boleh sekaligus 0. Begitu pula berlaku untuk A3, B3, dan C3. Ada komponen dalam SPLTV yaitu variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Variabel itu notasi pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Variabel itu biasa dinotasikan dengan huruf abjad kecil, misalnya huruf A kecil, B kecil, C sampai Z. Koefisien itu bagian suku yang berupa bilangan. Biasanya koefisien itu ditulis sebelum variabel. Dengan mudahnya gini, koefisien itu angka yang jejer dengan variabel. Biasanya peletakan koefisien itu di depan variabel tadi yang huruf-huruf kecil itu. Lalu ada konstanta. Konstanta itu suku yang berupa bilangan yang tidak memuat variabel. Jadi konstanta itu hanya bilangan saja. Lalu ada suku. Suku itu sebuah variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih.
Komponen SPLTV, kalau kita lihat dari bentuk umum SPLTV yang ini, kita bisa mengidentifikasi bahwa X, Y, dan Z itu adalah variabel. Ini X, Y, dan Z, dia adalah variabel. Lalu A1, A2, A3 itu adalah koefisien. Koefisien siapa? Koefisiennya X. Ini A1, A2, A3 kan dia koefisiennya X. Lalu ada B1, B2, B3, dia adalah koefisien punya Y. C1, C2, C3 dia koefisiennya Z. Lalu D1, D2, D3 ini adalah konstanta. Untuk suku di sini ada A1X, B1Y, C1Z, D1, A2X, B2Y, C2Z, dan seterusnya sampai dengan D3. Kita masuk ke sesi latihan. Perhatikan sistem persamaan linear 3 variabel berikut. A kurang 3B plus 2C sama dengan 11, negatif 3A ditambah B ditambah C sama dengan negatif 4, 2A dikurang 5B dikurang 3C sama dengan 0. Tentukan semua variabel, koefisien dari setiap variabel, dan konstanta dari SPLTV di atas. Jawab. Variabel dari SPLTV yang ini ada A, variabel B, dan variabel C. Lalu koefisien dari variabel A, ingat ya, koefisien itu adalah angka yang terletak di depan variabel. Karena ini variabelnya A, kita mau menentukan koefisien variabel A, maka kita lihat angka bilangan yang ada di depannya A, yaitu 1, negatif 3, dan 2. Lalu ada koefisien variabel B, berarti kita lihat bilangan yang ada di depan variabelnya B. Ada negatif 3, 1, dan negatif 5. Koefisien variabel C, 2, 1, negatif 3 yang ini. Lalu konstanta itu bilangan ya, berarti 11, negatif 4, dan 0. Ciri-ciri SPLTV. Yang pertama, terdapat 3 persamaan yang saling berkaitan. Yang kedua, menggunakan tanda sama dengan. Ketiga, terdapat 3 variabel yang saling berkaitan dalam setiap persamaan. Dan semua variabelnya berpangkat 1. Ini penting ya, wajib kalian pahami. Perhatikan sistem persamaan berikut, manakah yang termasuk SPLTV? Ingat ya, kita akan mengidentifikasi dari mulai yang A. Tadi syarat SPLTV terdapat 3 persamaan yang saling berkaitan. Kita cek. Iya ya, di sini ada persamaan 1, persamaan kedua, persamaan ketiga. Dia saling berkaitan. Lalu syaratnya menggunakan ciri-cirinya tadi menggunakan tanda sama dengan, ya, itu menggunakan tanda sama dengan. Terdapat 3 variabel yang saling berkaitan dalam setiap persamaan. Ya, di sini ada variabel P, variabel Q, dan variabel R. Variabel tersebut saling berkaitan atau terdapat ya di masing-masing persamaan. Persamaan 1 ada P, Q, R, persamaan 2 ada Q dan R. Tapi kan di sini di persamaan 2 itu enggak ada P. Tapi P di sini kita bisa tuliskan di persamaan 2 itu berarti dia 0P ditambah 2Q ditambah R sama dengan 7. Jadi P, nilai koefisien dari P untuk persamaan kedua itu 0, makanya dia tidak dituliskan di persamaan 2. Lalu untuk persamaan ketiga sama juga, berarti di persamaan ketiga itu Q-nya dia bernilai 0, makanya tidak dituliskan. Dan semua pangkat dari variabelnya itu berderajat 1 atau pangkat tertingginya 1. Jadi untuk SPLTV yang pertama ini dia benar SPLTV. Lalu cek yang B sekarang. Untuk yang B, perhatikan untuk persamaan yang pertama, dia terdapat variabel yang berpangkat 2. Ini X kuadrat. Padahal kan tadi ciri-cirinya semua variabelnya itu harus berpangkat 1. Nah, karena ini ada salah satu variabel yang pangkatnya bukan 1, yaitu pangkatnya 2, berarti membuat si
B ini bukan merupakan SPLTV. Lalu yang C semua variabel ia berpangkat 1. Dia menggunakan sama dengan iya. Tetapi di sini terdapat berapa variabel, coba kita hitung. Ada X, Y, Z, P, Q, R, A, B, C. Nah, di situ terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 variabel dan tidak saling berkaitan antara persamaan 1, 2, dan 3. Jadi ini bukan merupakan SPLTV. Lalu yang D, semua variabelnya berpangkat 1. Iya, variabelnya ada 3 dan saling berkaitan di ketiga persamaan menggunakan tanda sama dengan. Berarti yang D ini merupakan SPLTV. Lalu membuat model matematika terkait SPLTV. Kuncinya adalah mengingat definisi, bentuk umum, dan syarat SPLTV. Namun tidak hanya mengingat, tapi harus paham definisi, bentuk umum, dan syarat SPLTV. Langkah untuk membuat model matematika: yang pertama mencermati dan mencatat permasalahan, yang kedua memisalkan hal yang dibicarakan sebagai variabel, dan yang ketiga menyusunnya menjadi bentuk umum SPLTV. Kita berlatih untuk membuat model matematika terkait cerita belanja alat tulis. Langkah yang pertama mencermati dan mencatat permasalahan. Permasalahannya adalah paket A itu berisi 3 pulpen, 2 penggaris, dan 3 buku, harganya 60.000. Paket B berisi 4 pulpen, 1 penggaris, 4 buku, harganya 70.000. Paket C 6 pulpen, 2 penggaris, dan 2 buku, harganya 72.000. Langkah kedua, memisalkan hal yang dibicarakan sebagai variabel. Kita misalkan pulpen itu sebagai X, penggaris sebagai Y, dan buku sebagai Z. Sehingga kita bisa membentuk model matematika dari masing-masing paket. Untuk model matematika paket A, tadi kan terdiri dari 3 pulpen, sedangkan pulpen itu kita sudah memisalkan sebagai X. Berarti kita bisa membuat modelnya menjadi 3X ditambah 2 penggaris. Penggaris tadi kita misalkan sebagai Y, berarti jadi 2Y. Karena di paket A itu isinya ada 3 buku juga, maka kita tambah 3 buku. Buku tadi dimisalkan Z, berarti ditambah 3Z sama dengan 60.000. Nah, diperolehlah model matematika paket A. Kita misalkan dia sebagai persamaan 1. Lalu selanjutnya kita menyusun model matematika untuk paket B. Caranya sama. Paket B itu berisi 4 pulpen. 4 kali pulpen kita misalkan X, berarti 4X. Lalu ada apa lagi isinya? Ada 1 penggaris, berarti ditambah penggaris. Penggarisnya ada 1, kita tadi misalkan dengan Y, berarti ditambah Y. Kenapa cuma Y? Karena koefisien Y-nya itu 1, jadi nggak usah ditulis. Lalu di paket B itu ada juga 4 buku isinya ya. Buku tadi kita sudah memisalkan dengan Z, berarti kita tulis ditambah 4Z sama dengan 70.000. Kita memisalkannya sebagai persamaan kedua. Lalu untuk paket C sama juga caranya. Paket C itu berisi 6 pulpen. Pulpen tadi kita memisalkan dengan X, berarti 6X ditambah, karena isinya ada 4 penggaris juga, penggaris kita tadi simbolkan dengan Y, maka di modelnya kita tulis 4Y. Dan di paket C itu juga berisi 2 buku. Buku tadi kita memisalkan Z, berarti di sini kita bisa menuliskan ditambah 2Z sama dengan 72.000. Ini kita misalkan sebagai persamaan 3. Nah, langkah selanjutnya menyusunnya menjadi bentuk umum SPLTV. Ingat ya, tadi untuk model A itu modelnya seperti ini, 3X plus 2Y plus 3Z sama dengan 60.000. Ini kita tadi misalkan sebagai persamaan 1. Model matematika paket B itu 4X ditambah Y tambah 4Z sama dengan 70.000, yang kita tadi misalkan sebagai persamaan 2. Dan model matematika paket C itu 6X plus 4Y plus 2Z sama dengan 72.000 sebagai persamaan 3. Nah, sekarang kita bisa menyusunnya menjadi bentuk umum dari SPLTV seperti ini. Ya, terjawab sudah ya model matematika SPLTV dari cerita belanja alat tulis. Demikian.
Ya, sampai di sini dulu belajar kita pada pertemuan kali ini. Jika ada pelajaran yang belum jelas, bisa ditanyakan melalui kelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.